bahwa Hamengkubuwono II memang layak menjadi pahlawan nasional, mempertahankan tanah airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sidul Magelang. Menarik sekali, di satu hari yang lalu saya mengikuti perbincangan antara Mr. Kerry, Den Debyo, dan juga Pak Yusuf Mares di Padasuka TV. Menarik sekali, Pak Yusuf Mares melontarkan pertanyaan kepada kita semua, layakkah seorang Hamengkubuwono II dijadikan pahlawan nasional? Kalau boleh saya menanggapi secara pribadi, dan saya orang Magelang, ini mewakili teman-teman yang ada komunitas. Kebetulan kami juga ada beberapa komunitas. Pantaskah seorang HB2 menjadi seorang pahlawan atau ditetapkan oleh pemerintah Indonesia kita menjadi seorang pahlawan nasional? Tentu, mari kita sedikit mempelajari siapa HB2 itu. Di beberapa literatur yang saya baca, seorang Raden Mas Sundoro ini adalah seseorang yang luar biasa. Bahkan di tahun 1785 sampai dengan 1787 masih menjadi Adipati Anom ataupun putra mahkota dari HB1. Dia telah memberikan inisiatif untuk membuat benteng keraton. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjaga harga diri sebuah bangsa. Dalam hal ini tentu waktu itu adalah Mataram Islam. Untuk apa? Yaitu untuk mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa yang berdaulat. Ini hebatnya. Ini seorang Raden Mas Sundoro yang hari ini kita kenal sebagai HB2, luar biasa. Jadi bagaimana rasa kepemilikan tentang tanah airnya untuk mempertahankan kedaulatannya, menjaga masyarakatnya, menjaga daerahnya, menjaga sebuah komunitasnya, mempertahankan harga diri sebuah bangsa dari penjajah-penjajah yang tentu saja pada waktu itu menyengsarakan masyarakat, menyengsarakan sebuah komunitas di satu kerajaan. Baik, kita ikuti perbincangan dari Mr. Kerry, Mas Debyo, dan juga Bapak Yusuf Mares. Terima kasih Pak Yusuf Mares, saya telah diberikan kesempatan untuk re-upload atau menyuplik sedikit dari video Anda. Terima kasih sekali. Yuk kita ikuti. Juni 1812 Ya. itu terjadi perang dahsyat antara Inggris dengan pemerintahan Yogyakarta waktu itu. Ya, Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta. Rajanya adalah Hamengkubuwono II, panglima perangnya adalah KRT Sumodiningrat. Kemudian juga ada sosok satu lagi, KGPA Mangkudiningrat. Tiga sosok ini yang memiliki peran di Geger Sapehi. Geger Sapehi, sebagaimana kita ketahui bahwa KRT Sumodiningrat gugur dalam pertempuran itu. Baik, saya melihat mereview ini, pergolakan ini, polemik ini, termasuk polemik makam dan lain sebagainya, sekarang sudah clear bahwa makam Sumodiningrat memang adanya di Jejeran. Ya. Ketika dimakamkan pun di situ, Ya. dan tidak ada trah atau jalurnya tersambung ke Balawi. Ya, itu orang pribumi asli itu ya. Baik, pertanyaan saya begini, Mister. Dalam perang itu sekarang muncul dari keluarga besar HB2 bahwa mendorong HB2 menjadi pahlawan nasional. Nah, bagaimana nih pandangan Anda terhadap dorongan atau usulan bahwa HB2 menjadi
pahlawan nasional. Apakah layak beliau ini menjadi pahlawan nasional atau seperti apa pendapat Anda? Ya. Tapi menurut saya, walaupun ini boleh dikatakan suicidal, ya, salah satu cara bertindak yang tidak masuk akal, sebab Inggris punya banyak kekuatan, Ya. punya kekuatan di laut dengan angkatan laut yang paling utama, yang paling wahid pada waktu itu, Royal Navy. Jadi sumpamanya ada pilihan untuk memilih HB2 atau Mangkubiningrat yang buyut Sumudiningrat sebagai panglima, walaupun menurut saya secara bijak itu adalah harakiri, ya, semacam suicidal, ya, sebab mereka menghadap salah satu Kekuatan besar, superpower superpower, ya. antara 1780 sampai 1830 Inggris menjadi superpower. Ya. Jadi siapapun yang bertindak untuk menghadap kolonialis, menurut saya adalah satu tindakan yang perlu dipuji, ya, Perlu diapresiasi, ya. perlu diapresiasi, walaupun itu seperti samurai terakhir. Oke. Jadi menurut hemat saya ada 3 isu pokok. Ya. Apakah kita punya nyali, ya, dan Trang HB2 punya nyali, walaupun itu secara politik mungkin Ya. kurang tepat waktu. Mangkubiningrat punya nyali, Sumediningrat punya nyali, Ya. dan dihabiskan secara yang biadab oleh Inggris. Ya. Jadi menurut saya ini sudah terang benderang. Pertama, ada nyali. Kedua, menghadap kolonialis dengan cara mereka memilih. Dan ketiga, ini sebenarnya melibatkan semua aset-aset negara. Ya, Ya. Satu negara yang sukses adalah satu negara yang tahu menau bagaimana merangkul etnis macam-macam. Oke, baik. Ya, Pak Birsa, sudah diterangkan bahwa oleh Mr. Peter Carey bahwa perang Sapei adalah perang antara David dan Goliat kalau menurut Ya. saya. Tadi menarik nih, Peter Carey mengatakan bahwa itu ibarat Israel dan Gaza sekarang ini. Ada pembumi hangusan. Bisa kita bayangkan bagaimana Inggris menjadi superpower tetapi nyali Hamengkubuwono II, kemudian KRT Sumodiningrat dan Mangkubiningrat berperang melawan superpower, dan itu terjadi hidup dan mati di sana. Ini luar biasa. Nah, baik, jadi kalau kita lihat ada desakan bahwa Hamengkubuwono II menjadi pahlawan, ini menurut saya pribadi nih, Bung Peter, ini tidak berlebihan. Justru negara harus hadir bahwa ada sosok pemberani, ada raja pemberani dengan melawan superpower ketika itu dengan persenjataan yang minim, tetapi tak gentar, maju tak gentar membela negaranya. Baik, saya langsung ke Den Dibjo. Den Dibjo, bagaimana Anda melihat tadi sudah bincang-bincang bahwa Hamengkubuwono II ini layak dan diajukan oleh Anda sebagai keluarga untuk menjadi pahlawan nasional. Ini bagaimana tadi menanggapi dari Peter Carey? Jadi saya mau meluruskan sedikit. Dia mengajukan Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II atau Eyang Raden Mas Sundoro bin Raden Mas Sujana itu bukan hanya keluarga besar Eyang HB2. Iya. Tetapi masyarakat, ya, khususnya masyarakat Jogja, ada yang di Kebumen, ada yang di Cilacap, ada yang di Banyumas, gitu loh. Karena kenapa? Karena tragedi pemalsuan makam ini akhirnya membuka semua tabir. Loh, kenapa bisa seperti ini? Nah, akhirnya mereka mengetahui cerita sebenarnya melalui bukti-bukti primer seperti catatan Pangeran Mangkubiningrat, Babat Panular, begitu ya. Nah, bagi saya
Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II sangatlah pantas menjadi pahlawan nasional, dan ini sudah saya sampaikan juga di Syawalan kemarin. Kita di Jogja ada Syawalan Trah HB 1 sampai 9, ada Syawalan Trah HB 2. Pantas kenapa? Beliau kalah. Ya. Tapi beliau tidak kalah. Begitu juga dengan Pangeran Diponegoro. Ya. Ada Kalah berperang, tetapi Beliau- esensinya dia adalah pemenang perang. Beliau kalah, ada tuladan. tapi beliau tidak kalah gitu loh, ya kan? Beliau tidak angkat tangan, beliau tidak menyerah, beliau tidak sampai titik darah penghabisan, ya kan? Ya kan? Kalau bahasa strategi militernya bumi hangus, bumi hangus. Nah, itu satu. Yang kedua, Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II adalah contoh suatu nilai kebangsaan, militansi seorang Mataram sejati. Maaf, Anda kelihatannya yang terbawa emosi. iya, yang terakhir itu dimiliki oleh Sultan Agung, ya kan? Ya bahkan ada filmnya. Begitu juga dengan Eyang Amangkurat I, ya kan? Nah, beliau dijadikan pahlawan karena mempertahankan Ngayogyakarta Hadiningrat, bukan mempertahankan keraton, bukan sekedar keraton, bukan sekedar rumah, tapi banyak kawulo Mataram di situ gugur. Bahkan kalau panjang jalan ke Jogja, di situ ada namanya Masjid Rotowijayan. Ya. Di situ tertulis. Nah, jadi di saat Eyang Mangkudiningrat wafat di Ambon, ya, jasadnya dipindahkan ke Jogja, ya. Kalau nggak salah 1826 ya. Ya, 26. Ya, 1826 ya, Bulan Prof ya. Agustus. Itu jenazahnya utuh. Lalu Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II mengeluarkan sabdo, jangan makamkan putra mahkota saya, anak saya ini sebelum saya wafat. Nah, beliau akhirnya wafat kalau nggak salah tahun 1828 ya. Ya, Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II. Akhirnya dimakamkan bersama. Gede-gede. Jadi kalau kita ziarah ke Kota Gede, ini makam Eyang HB2, ini makam Eyang Mangkudiningrat. Jenazahnya utuh. Jenazahnya utuh. Gitu. Nah, jadi beliau mempertahankan apa yang dibilang sama Profesor Peter Carey tadi. Siapapun yang membela negara dari suatu penyerangan, ya kan, itu sudah sewajibnya, Patut dihargai. patut dihargai. Ada apresiasi gitu. Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono I sudah menjadi pahlawan, ya kan. Nah, yang sering kita lupa, ya kan, bahkan Profesor Peter Carey ini adalah meneliti Eyang Pangeran Diponegoro kurang lebih berapa tahun? 40 tahun, Prof? Iya, kira-kira 40. 40 tahun. 40 tahun beliau meneliti. Garis komando dari Eyang Pangeran Diponegoro, garis komando dari Eyang KGPA Mangkudiningrat, garis komando dari Eyang Sumodiningrat, garis komando dari Geger Spehi adalah Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II. Iya. Begitu. Nah, jadi apabila ada suatu tragedi, ya kan, dan beliau mungkin ya pada saat itu sudah tahu kalau saya pasti hancur ini, tapi saya tidak akan menyerah, hajar, maju, ya kan, terus. Nah, berarti sudah sepantasnya diberikan apresiasi. Nah, dan kebetulan Pak D, kebetulan Prof, dan semua rakyat Indonesia, bahkan seluruh netizen yang ada di dunia, karena YouTube sifatnya dunia ya, ya kan. Kebetulan calon presiden kita,
Pak. Dan calon udah ditetapkan. Oh, udah ditetapkan ya. Udah ditetapkan, yaitu Pak Prabowo Subianto adalah darah terah dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Oh, Masya Allah. Melalui Pangeran Mertosono. Melalui Pangeran Mertosono Moderningrat yang ikut dengan HB2 ke Penang dan ke Ambon. Nah, dan ikut ke Ambon. Ya. Nah, Berarti kakek moyangnya Prabowo itu ikut ke Ambon itu sudah? Ke Penang dan ke Ambon. Ke Pinang dan ke Ambon, ikut dengan ini ya? dibuang. Dibuang. Iya, ikut dibuang. Ya, mereka sangat dekat sekali dengan HB2. Nah. Jadi ada Mangkuniningrat dan juga ada Mertosono Nah. yang belakangan menjadi Moderningrat. Nah, ya balik lagi ya, jadi sudah sewajarnya, sudah sepantasnya dengan hormat saya sebagai rakyat Indonesia dan sebagai keluarga besar terah Sri Sultan Hamengkubuwono II memohon, meminta kepada Pak Prabowo Subianto untuk segera mensahkan Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono II ya kan menjadi pahlawan nasional. Karena di balik itu, Pak, di balik itu banyak semua kejadian yang mengakibatkan kehancuran yang luar biasa, tetapi bahasa saya ya, kalah tapi tidak kalah. Tapi sebelum saya tutup, ini ada hal yang menarik bahwa salah satu terah Hamengkubuwono itu, Hamengkubuwono II, membawa simbol persenjataan ya. Mungkin simbol, tapi pusaka. Pusaka. Ya. Kanjeng Kiai Ageng ya. Oh iya, oke, baik, ini coba dimintain. Nah, ini bentuk keris ini. Nah, ini silakan. Ini ya yang punyanya nih. Pak Munten nggih. Ini adalah keris asli dari Eyang Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Mangkuniningrat. Sehari-hari beliau memakai ini. Beliau ada dua. Yang satu dijadikan seperti fungsinya seperti tongkat komando. Nah, tapi sehari-hari beliau pakai ini. Nah, ini saya mau coba Profesor agar merasakan ini loh yang dulu dipakai perang. Ini sudah turun-temurun dari keluarga kami dan kami merawat sampai sekarang dan masih sepasang. Iya. Masih sepasang. Masih ada yang kedua. Dulu ada di kamar Eyang Putri dan tidak ada satupun yang boleh masuk ke kamar Eyang Putri. Nah, akhirnya di kemudian hari dari ahli-ahli sejarah, ahli-ahli keris, oh ternyata ini milik beliau. Ya, oke. Baik. Merasakan. Ya, pemirsa pada Suara TV ini kelihatannya memang Sumpono Bungkem. Nah, ini biasanya ini ada cap jempolnya nih di sini. Nah, ini jempol. Biasanya orang sakti dulu itu katanya membuat keris itu dari pijatan jempol. Ini seperti ini. Kalau di ahli keris ini ada pusar bumi di sini. Nah, tapi entahlah ini ahli keris, tetapi yang jelas bahwa perjuangan Hamengkubuwono II sampai titik darah penghabisan. Inggris dengan peralatan canggihnya itu sudah modern. Katakanlah waktu itu sudah modern, tetapi bangsa kita termasuk Hamengkubuwono II sebilah keris pusakanya. Dan keris dari HB2 diambil oleh Raffles dan dikirim ke Inggris dan masuk di dalam koleksi dari Ratu Inggris. Jadi koleksi ini. Tapi kemarin sudah dikembalikan. Belum. Ya. Patut diminta kembali. Ya, baik. Iya. Jadi ada satu keris yang keris katakan Nogo Suleman. Oh ya, masih di Ratu Inggris gitu ya? Masih di Royal Armoury Collection. Iya. Kembalikanlah.
Ya. Raja Dengan Charles. juga Chris dari Sultan Palembang. Sultan Palembang. Badruddin. Ya. Masih di Inggris. Ya. Nah iya, Pangeran Charles tolong dikembalikan itu keris-keris pahlawan kami, nenek moyang kami ini. Itu ranahnya Pak Prabowo kayaknya ya. Ya. Nanti Pak Prabowo itu yang ambil sendiri ke sana itu kan ya. Penting ini Pak Prabowo harus ditagih nih. Anda itu Pak Presiden ini sebagai terah dari Hamengkubuwono II berhak atas keris yang sekarang masih ada di kerajaan Inggris. Itu milik nenek moyang Anda, Hamengkubuwono II. Ya. Baik, terima kasih Dr. Kerry. Well done. Ya. Kemudian Denny Bio bincang-bincang bahwa Hamengkubuwono II memang layak menjadi pahlawan nasional, mempertahankan tanah airnya. Nah, itulah perbincangan dari Bapak Yusuf Mares dan Mr. Kerry, juga Raden Dibyo Laksmono. Tentu saya sebagai orang Magelang mendukung apabila pemerintah Indonesia mengangkat Hamengkubuwono II sebagai pahlawan nasional. Menurut saya pribadi, HB2 atau Hamengkubuwono II ini sudah melekat dalam hati saya bahwa beliau adalah seorang yang luar biasa, yang menjadi contoh, menjadi figur seseorang yang mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa, mempertahankan harga diri sebuah bangsa, dan ini sangat layak sekali. Kalau di hati saya sudah menjadi pahlawan saya. Monggo pemerintah kita dukung untuk dijadikan pahlawan nasional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.